This is my podcast. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Nani yang sudah meluangkan waktunya untuk kami sedikit mengulas tentang topeng Losari. Tari topeng di wilayah Cirebon dan sekitarnya itu tumbuh dan berkembang di abad ke-10. Meskipun topeng Losari itu sendiri ada sejak abad ke-8. Tari topeng pada zaman dulu, baik itu di Losari, di Desa Selangit, di Desa Gegesik, Kalianyar, Palimanan, Indramayu, itu fungsinya sebagai media yang berhubungan dengan Tuhan dan alam semesta. Yang kemudian fungsi tersebut sekarang berubah menjadi seni pertunjukan. Topeng Losari itu hingga sekarang masih mempertahankan sakralitasnya, termasuk salah satunya ketika Mbak Nani mementaskan tari topeng itu sekali Mbak Nani tidak pernah make up. Bukan karena itu salah satu alasan kita masih menjaga apa yang menjadi tradisi leluhur kita. Kalau ketertarikannya menari itu apakah dari keturunan atau dari hati sendiri? Jadi kalau berbicara tertarik atau tidak awalnya, dulu menari itu buat Manani hanya sebagai satu kewajiban yang diharuskan oleh almarhumah neneknya Mbak Nani, yaitu Bu Dewi dan Ibu Sawitri, yang kemudian sekarang menjadi kebutuhan. Artinya bahwa menari menjadi bagian dari jiwa Mbak Nani, menjadi bagian dari hidup Mbak Nani, yang tanggung jawabnya tidak akan pernah selesai hingga akhir hayat dan sampai diteruskan oleh generasi selanjutnya. Topeng Losari berbeda dengan tari topeng yang ada di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Palimanan, Kreo, Selangit, Gegesik dan sekitarnya berbeda adalah bukan hanya dari segi gerakan saja, melainkan musiknya juga, kostumnya juga, koreografinya juga. Topeng Losari mempunyai 3 ciri khas yang tidak dimiliki oleh tari-tari topeng di wilayah Cirebon lainnya, yaitu salah satunya adalah galeong atau kayang, kemudian pasang naga seser atau adeg-adeg yang tumitnya mengarah ke depan, kemudian satu lagi gantung sikil yang menyerupai patung Dewa Siwa. Di topeng Losari, penarinya itu tidak boleh membelakangi gamelan atau yogo. Yoga itu pangrawit gitu. Karena kami percaya bahwa di antara pangrawit, di antara wiyogo, di antara gamelan itu ada energinya 9 wali. Dan biasanya energi 9 wali itu ada pada saat kita sebagai dalang topengnya itu nyambat, melakukan ritual nyambat itu sebelum kita memulai pertunjukan tari. Salah satunya aturan dari generasi ke generasi dari topeng Losari, yaitu adalah bahwa dalang topeng harus melakukan beberapa fase ritual yang dilakukan selama sepanjang hidupnya, dan itu tidak boleh ditinggalkan hingga akhir hayatnya. Gitu. Seperti melakukan beberapa fase ritual muti, ngasrep, nganyep, ngedang, ngerowot, ngeruat, pati geni, hubungan, puasa Daud, puasa Senin Kemis, puasa wali, puasa weton, puasa kodam, dan beberapa puasa lainnya yang dilakukan sebagai syarat utama menjadi dalang topeng. Ya, itu. Dan beberapa urutan penyajian yang berbeda antara topeng Losari dengan tari-tari topeng yang ada di wilayah Cirebon, yaitu bahwa di topeng Losari urutan penyajian pertama itu bukan tari panji seperti yang ada di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kalau di wilayah Cirebon dan sekitarnya urutan pertama adalah panji. Di wilayah di Losari urutan pertama dari pertunjukan itu yaitu tari Panji Sutrawinangun. Panji Sutrawinangun yang tokohnya, wandanya di tari topeng Cirebon, Indramayu dan sekitarnya adalah tokoh Samba, urutan kedua dari pertunjukannya gitu. Terus kemudian di topeng Losari urutan kedua adalah Patih Jayabadra. Tokoh Patih Jayabadra itu di tari topeng Cirebon dan sekitarnya, artinya bahwa Mbak Nani tidak perlu sebutkan ya, kalau Cirebon dan sekitarnya berarti mencakup Palimanan, Gegesik, Kreo, Indramayu dan yang lainnya gitu. Itu
tokoh Patih Jayabadra yang ada di Topeng Losari di wilayah Cirebon, tokoh tersebut adalah tokoh Tari Tumenggung. Gitu. Sedangkan di Topeng Losari, tokoh Tari Tumenggung itu ada sendiri. Tokohnya warna kedoknya berwarna putih, berwanda ladak dan kesatria gitu. Landak dan kesatria. Iya gitu. Kalau di Topeng Cirebon dan sekitarnya, tokoh Tumenggung itu sebagai tokoh Patih Jayabadra yang ada di Topeng Losari gitu. Terus kemudian urutan ketiga adalah urutan Kili Paduganata. Tokoh Kili Paduganata di wilayah Cirebon dan sekitarnya itu tidak ada. Sanggar ini asal muasalnya ini adalah rumah di mana Ibu Dewi dan maestro-maestro lain dilahirkan. Ini rumah yang dibuat menjadi sanggar. Iya. Berdiri bangunannya itu tahun 80. Berdiri bangunannya ya. Bangunannya. Kemudian mulai direnovasi tahun 82. Tapi kalau Topeng Losarinya itu sendiri kan usianya udah ratusan tahun. Tapi kalau sanggarnya itu sendiri mulai berdiri tahun 80, mulai direnovasi, diberi alas, diberi lantai, diberi genteng dan yang lain-lain. Dari rumah kemudian menjadi sanggar itu dari tahun 82. Wow, iya, seumur mana nih beberapa tahun. Wah, ini kecil dari sini. Ya. Juga kostumnya juga, koreografinya juga. Topeng Losari mempunyai 3 ciri khas yang tidak dimiliki oleh tari-tari topeng di wilayah Cirebon lainnya, yaitu salah satunya adalah galeong atau kayang, kemudian pasang naga seser atau adeg-adeg yang tumitnya mengarah ke depan, kemudian satu lagi gantung sikil yang menyerupai patung Dewa Siwa. Di Topeng Losari penarinya itu tidak boleh membelakangi gamelan atau wiyogo. Wiyogo itu pangrawit gitu. Karena kami percaya bahwa di antara pangrawit, di antara wiyogo, di antara gamelan itu ada energinya 9 wali. Dan biasanya energi 9 wali itu ada pada saat kita sebagai dalang topengnya itu nyambat, melakukan ritual nyambat itu sebelum kita memulai pertunjukan tari. Salah satunya aturan dari generasi ke generasi dari Topeng Losari yaitu adalah bahwa dalang topeng harus melakukan beberapa fase ritual yang dilakukan selama sepanjang hidupnya dan itu tidak boleh ditinggalkan hingga akhir hayatnya gitu. Seperti melakukan beberapa fase ritual muti, ngasrep, nganyep, ngedang, ngerowot, ngeruat, pati geni, hubungan, puasa Daud, puasa Senin Kemis, puasa wali, puasa weton, puasa kodam, dan beberapa puasa lainnya yang dilakukan sebagai syarat utama menjadi dalang topeng. Iya, itu. Dan beberapa urutan penyajian yang berbeda antara Topeng Losari dengan tari-tari topeng yang ada di wilayah Cirebon, yaitu
bahwa di Topeng Losari urutan penyajian pertama itu bukan tari Panji seperti yang ada di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kalau di wilayah Cirebon dan sekitarnya urutan pertama adalah Panji. Di wilayah di Losari urutan pertama dari pertunjukan itu yaitu tari Panji Sutrawinangun. Panji Sutrawinangun yang tokohnya, wandanya di tari topeng Cirebon, Indramayu dan sekitarnya adalah tokoh Samba. Urutan kedua dari pertunjukannya itu. Terus kemudian di Topeng Losari urutan kedua adalah Patih Jayabadra. Tokoh Patih Jayabadra itu di tari topeng Cirebon dan sekitarnya, artinya bahwa Mbak Nani tidak perlu sebutkan ya. Kalau Cirebon dan sekitarnya berarti mencakup Palimanan, Gegesik, Kreo, Indramayu dan yang lainnya gitu. Itu tokoh Patih Jayabadra yang ada di Topeng Losari di wilayah Cirebon. Tokoh tersebut adalah tokoh tari Tumenggung. Gitu. Sedangkan di Topeng Losari tokoh tari Tumenggung itu ada sendiri. Tokohnya warna kedoknya berwarna putih, berwanda ladak dan kesatria itu. Ladak dan kesatria. Iya, itu. Kalau di topeng Cirebon dan sekitarnya, tokoh Tumenggung itu sebagai tokoh Patih Jayabadra yang ada di Topeng Losari itu. Terus kemudian urutan ketiga adalah urutan Kili Paduganata. Tokoh Kili Paduganata di wilayah Cirebon dan sekitarnya itu tidak ada. Sanggar ini asal muasalnya ini adalah rumah di mana Ibu Dewi dan maestro-maestro lain dilahirkan. Ini rumah yang dibuat menjadi sanggar. Iya. Berdiri bangunannya itu tahun 80. Berdiri bangunannya ya. Bangunannya. Kemudian mulai direnovasi tahun 82. Tapi kalau Topeng Losarinya itu sendiri kan usianya udah ratusan tahun ya. Tapi kalau sanggarnya itu sendiri mulai berdiri tahun 80, mulai direnovasi, diberi alas, diberi lantai, diberi genteng dan yang lain-lain. Dari rumah kemudian menjadi sanggar itu dari tahun 82. Wow, tahun. Iya, seumur Mbak Nani beberapa tahun. Wah, ini kecil dari sini. Ya.